Ya, shalom semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat siang buat para resyut yang setia mengikuti ibadah pemuda di GKRI Sen Sudirman ini. Terima kasih buat kesetiaan kalian dan kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kalian. Dan hari ini gak kerasa kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Mei. Sungguh kasih karunia Tuhan besar sekali dalam hidup kita, karena di tengah wabah yang masih ada hingga sekarang ini kita masih boleh ibadah, kita masih boleh menghadap Tuhan, mendekatkan diri kepada Yesus. Dan kiranya ibadah online ini tidak menjadi penghalang kita untuk semakin bertumbuh, justru semakin menguatkan kita, semakin dekat dengan Yesus, semakin serupa dengan Dia, dan semakin mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Mari saya ajak kita semua untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, masuk ke hadiratnya yang lebih dalam. Kita mau buka hati, undang Roh Kudus, undang hadiratnya, supaya kita selesai dari ibadah ini semakin mengerti pekeranan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, jadikan aku indah. Memandang keindahan-Mu ya Yesus, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu ya Yesus. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu,
katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya saudara, dalam minggu-minggu ke depan kita masih akan belajar tentang Spirit-led life. Kita akan belajar bagaimana kita dapat mengundang Roh Kudus dengan luar biasa dalam hidup kita. Dan pada minggu pertama ini kita akan memiliki tema, yaitu adalah Mosi Tidak Percaya. Di dalam tema minggu ini kita akan belajar mengenai memberikan rasa percaya kita yang 100% kepada Roh Kudus. Seringkali kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita, mungkin beberapa kali momen seperti itu dalam hidup kita. Tapi kehilangan Roh Kudus sama dengan kita kehilangan sukacita dalam hidup ini. Sadar tidak sadar, setiap langkah dan setiap hal yang kita ambil dalam hidup ini selalu ada tuntunan dan bisikan Roh Kudus di dalamnya. Selalu ada sisi kebaikan di dalam diri kita yang memaksa kita untuk mengambil sisi yang baik itu, tapi juga ada sisi yang menarik kita untuk mengambil sisi yang jahat. Seringkali kita mengalami hal tersebut, tapi ketika kita tempatkan Roh Kudus di dalamnya, setiap keputusan yang kita ambil pasti mendatangkan sukacita. Dan sukacita tidak kita pungkiri adalah suatu bekal yang luar biasa bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah dalam hidup ini. Tanpa sukacita, semua hal dalam hidup ini pasti adalah kehampaan, pasti berakhir dengan keputusasaan, dengan kesepian, dengan pelarian. Itu semua karena gak ada Roh Kudus di dalamnya. Di dalam Alkitab memang Tuhan gak pernah janji bahwa jalan kita akan selalu rata, bahwa langit akan selalu biru, akan ada badai di dalamnya, akan ada batu kerikil di setiap langkah kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Bagaimana mungkin kita mengambil keputusan yang tepat? Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan baik, dengan kasih karunia, dengan sukacita, kalau kita gak undang Roh Kudus mulai detik ini dalam hidup kita. Melalui ibadah ini, mari saya ajak kita semua yang ada di rumah, kita ambil saat teduh. Kita mau hilangkan rasa ketidakpercayaan kita pada Roh Kudus dan mau undang Roh Kudus sekarang juga dalam hidup kita. Minta tuntunannya, buka hatimu, undang Dia secara terbuka. Mari kita siapkan hati kita, bersaat teduhlah di rumah. Mohon ampun kepada Tuhan bahwa selama ini kita melalaikan Roh Kudus, bahwa kita selama ini menduakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau undang Dia dengan lembut, dengan kasih. Kita boleh ada hari ini semua karena pertolongannya. Kita harus akui itu. Ketika kita flashback ke belakang, begitu banyak kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Semua tak lepas karena Roh Kudus-Nya. Semua tak lepas ke atas kasih karunia-Nya. Mari kita saat teduh sebentar. Kita mau undang Roh Kudus, ya Yesus. Ya Roh Kudus, kami undang Engkau dalam hidup kami. Kami buka hati sekarang, Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu dan maafkan kami jika kami meragukan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Mari kita bersaat teduh. Ya Yesus.
Bapa surga, terima kasih Bapa. Kami menyadari dengan sepenuhnya Bapa, hingga detik ini Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hidup kami Yesus. Siang ini kami menghadap di tahta-Mu Tuhan. Kami mengakui segala dosa kami Yesus. Kalau selama ini kami masih ada keraguan atas kuasa Roh Kudus-Mu, atas penyertaan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami mau mohon ampun. Kami mau selesaikan itu Tuhan dengan-Mu siang hari ini Yesus. Bapa, kami bawa hidup kami seutuhnya dalam pertolongan-Mu Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami, hadir di setiap pikiran kami Tuhan, hadir di setiap langkah yang kami ambil. Bapa, kami dengan tulus memohon maaf kepadamu, kami memohon ampun dan kami mengakui segala dosa kami Tuhan. Jika kami pernah meragukan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Bapa, sekali lagi kami mau undang Roh Kudus-Mu Tuhan masuk dalam hidup kami, menyertai hidup kami, membawa kami lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa kami lebih dengan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tolongan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Yesus. Kau selalu dalam hidupku. Ini pengakuan kami Bapa. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Yesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikan mata kami Yesus, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan.
Ya, puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan membacakan berita anugerah kita pada siang hari ini yang terambil di Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 27 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, dari firman ini kita tahu bahwa betapa sayangnya Tuhan bagi hidup kita. Tuhan terus sediakan Roh Kudus-Nya bagi hidup kita, bimbing jalan kita. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan suatu pengakuan bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Dengan apa kita akan balas semuanya itu? Mari kita siapkan hati kita, segenap hati ini menyembah Yesus. Siapkan hati kita, terima Roh Kudus-Nya, terima firman-Nya. Kita angkat satu pujian. Dengan apa akan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan ya Yesus. Kau pulihkan hidupku, amin. Kaulah harapanku, hanya Kau Yesus, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini kami anak-Mu Yesus, yang mengakui bahwa Engkau Allah yang setia. Ya Yesus, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, amin. Kaulah harapanku,
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh bersama-sama punya satu kesempatan yang baik untuk terus menggumulkan tentang firman Tuhan, dan juga khususnya kami menggumulkan bagaimana roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kiranya setiap apa yang boleh kami dengarkan dan apa yang boleh kami renungkan juga bisa menjadi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami saat ini. Biarlah kami bisa duduk dengan nyaman, biarlah telinga kami boleh mendengar dengan baik, biarlah mata kami juga kami pakai untuk selalu memperhatikan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan bersama-sama membaca Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 yang berbunyi demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
Demikianlah firman Tuhan untuk kita, dan kiranya firman ini juga bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita semua setiap hari. Haleluya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada satu bulan yang baru, di bulan Mei, untuk bersama-sama kembali melihat, dan saya akan mengawali dengan satu pertanyaan. Bagaimana kabarmu dalam menjalani Spirit-led life? Spirit-led life adalah masa-masa di mana kita akan terus memahami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan di dalam itu semua kita harus semakin sadar bahwa apa yang saat ini sedang kita jalani adalah cara Tuhan untuk terus membimbing kehidupan kita. Saya tahu dan pasti kita semua paham bahwa belakangan ini menjadi situasi yang tidak mudah untuk kita semua. Banyak hal yang harus berubah di tengah kehidupan kita. Kita yang biasanya bekerja atau kuliah, pergi ke kantor atau ke kampus, sekarang harus standby, siapkan kuota dan segala macam karena kita harus bekerja dan masuk di kelas online. Kita yang biasanya pergi jajan makanan keluar, lalu kita menahan niat kita untuk jajan. Kenapa? Karena kita tahu saat ini nggak selamanya kita pergi keluar itu menjadi situasi yang aman dan tenang untuk kita. Dan di dalam situasi ini semua teman-teman, seringkali kita menjadi orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Maka itu perlu bagi kita untuk terus melihat bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita karena bacaan kita pada hari ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa ada dua tipe murid Yesus. Yang satu, tipe yang pertama itu tipe yang percaya. Dan yang kedua adalah tipe yang tidak percaya. Tipe yang percaya dan tidak percaya ini maksudnya adalah percaya kepada Tuhan. Dan percaya bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita semua. Mari kita lihat satu persatu supaya kita bisa menentukan. Selama ini kira-kira saya itu jadi orang yang jadi murid Yesus, percaya atau yang nggak percaya ya kepada Tuhan. Nah, di momen inilah kita akan juga melihat bagaimana Roh Kudus itu benar-benar berkarya di dalam kehidupan kita. Maka teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan dan harusnya punya sih ya, Yohanes pasal 20 silakan teman-teman baca keseluruhannya, dan itu adalah kisah Paskah menurut Injil Yohanes yang sangat menarik dan unik. Sebelum bacaan kita tadi yaitu tentang Thomas, kita melihat ada satu perkumpulan para murid di dalam sebuah rumah. Dan disitulah pertemuan pertama Yesus dengan para muridnya. Jadi teman-teman, kita sering bilang kalau murid-murid yang lain itu nggak percaya. Murid-murid yang lain itu percaya, maksudnya percaya pada Yesus, sedangkan Thomas tidak. Tapi kita mau lihat teman-teman, sejak awal justru seluruh murid itu tidak yakin kalau Yesus itu sudah bangkit. Kita lihat ya teman-teman, seluruh murid Yesus yang ketika Yesus melakukan tugas pelayanan, mereka ada di sampingnya, bisa jadi orang yang gak percaya. Tetapi ketika Yesus muncul di depan mereka, dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, disitulah mereka menjadi percaya. Maka itu teman-teman, ciri-ciri orang-orang yang percaya adalah ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, di situ juga Yesus menghembuskan Roh Kudus dan dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Dan mereka semua menjadi percaya. Itulah inti kisah di ayat 19 sampai 23 yang mengantar kita untuk melihat bagaimana murid-murid yang tadinya ketakutan mengunci pintu, lalu Yesus muncul di depan mereka dan mereka berubah menjadi percaya. Dan apa yang membuat mereka percaya adalah mereka percaya karena Roh Kudus akhirnya bekerja secara aktif di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang telah dihembuskan oleh Yesus kepada para murid membuat mereka jadi orang-orang yang percaya.
Maka itu saya mau mengatakan teman-teman, apa rahasianya mereka bisa tetap percaya di tengah kondisi ketakutan mereka? Pintu itu boleh terkunci, tetapi hati harus terbuka. Pintu itu terkunci, tetapi hati kita harus terbuka ketika Yesus datang kepada kita. Ketika Yesus datang lewat segala peristiwa yang saat ini tengah kita alami. Dan di dalam itu semua kita melihat bagaimana Yesus terus menyertai kehidupan kita. Bukan hanya di situ, kita bahkan bisa menyadari bagaimana Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan kita. Maka itu kita sekarang melihat apa yang sebetulnya juga terjadi pada Thomas yang disebut Didimus itu. Sehingga ia bisa menjadi murid Yesus yang tidak percaya. Ini kan lumayan aneh ya teman-teman. Ketika kita melihat murid-murid yang lain kok bisa percaya, kok dia bisa enggak gitu. Ternyata teman-teman, di pertemuan pertama itu Thomas tidak hadir. Bacaan kita menjelaskan di ayat ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Berarti waktu perkumpulan dan pertemuan Yesus pertama dengan para muridnya, Thomas nggak hadir di situ. Thomas absen, gak masuk di dalam rumah itu. Thomas gak hadir di perkumpulan itu. Dan 8 hari kemudian, Thomas datang ketika semua teman-temannya, semua murid Yesus mengatakan, kami telah melihat Tuhan, justru Thomas mengatakan yang sebaliknya. Dia tidak percaya. Apa yang sebetulnya sedang terjadi pada Thomas, teman-teman? Thomas menolak sentuhan Yesus. Thomas menolak apa yang menjadi karya Yesus di tengah kehidupannya. Sehingga Roh Kudus pun tidak mampu bekerja dengan baik. Sehingga dia juga meminta bukti dan kenyataan bagaimana Yesus itu juga bekerja dalam hidup kita. Saya yakin kadang-kadang kita juga bertanya atau memposisikan hidup kita seperti seorang Thomas. Kadang kita minta bukti pada Tuhan. Tuhan, kalau hari ini aku baik-baik saja berarti Engkau menyertaiku dalam kehidupanku. Tapi kalau hari ini aku tidak baik-baik saja, berarti Engkau tidak menyertaiku. Begitu mudahnya kita menjadi seorang Thomas, menjadi murid Yesus yang selama ini percaya, yang selama ini belajar tentang ajaran-ajaran Kristus, tetapi mudah juga bagi kita untuk menjadi orang yang tidak percaya. Dan apa inti masalahnya? Inti masalah Thomas adalah dia tidak dipimpin oleh Roh. Sehingga membuatnya kesulitan percaya akan karya Tuhan. Begitu juga teman-teman dalam kehidupan kita, kalau kita terus menutup diri kita sehingga kita tidak mampu membuka diri kita untuk kehadiran Tuhan, maka sebetulnya hidup kita sedang menolak kehadiran Roh. Dan itu yang juga membuat kita sulit melihat Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Walau berjumpa dengan Yesus, kita lihat ya kisah Thomas ini, Yesus datang di depan Thomas, tapi hatinya tetap terkunci. Berbeda dengan para murid yang lain, ketika Yesus datang walaupun pintu terkunci tapi hati mereka menjadi terbuka. Tapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh, sekalipun Yesus datang di depannya, hatinya tetap terkunci. Dan ini yang membuat Yesus sulit sekali masuk di dalam kehidupan kita. Kembali lagi mengingat teman-teman, banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang justru mengarahkan kita untuk kembali bergumul. Bagaimana Yesus itu bisa hadir di dalam kehidupan kita ketika sekarang semua kondisi menjadi sulit. Banyak teman-teman kita atau mungkin kita yang saat ini bersama-sama merenungkan firman Tuhan, termasuk dari orang-orang yang saat ini tengah terancam pekerjaannya. Yang saat ini tengah terancam proses perkuliahannya karena kita harus berkuliah online, yang mengerjakan skripsi tesis terhalang untuk bertemu
dosen atau kita yang ternyata jauh lebih sibuk sekarang, sehingga akhirnya kita tidak memanfaatkan waktu dengan benar-benar untuk melihat apakah aku sedapat hidup di dalam Yesus di tengah kondisi saat ini. Untuk itu teman-teman, masalah utama kita sekarang bukan hanya physical distancing atau social distancing. Tapi satu masalah utama kita adalah spiritual distancing. Yaitu ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Di masa-masa sekarang kita menjaga jarak dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, supaya kita jadi orang-orang yang aman. Kita menjaga jarak sosial kita, supaya kita bisa melihat kalau memang ada pentingnya baru kita pergi, baru kita ketemu. Tetapi yang juga berpengaruh sekarang adalah spiritual distancing. Dan ini yang menjadi bahaya di tengah kehidupan kita sekarang. Ketika semuanya distancing, ternyata kita juga memberi jarak antara kehidupan kita dengan Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada kehidupannya Thomas. Thomas mengalami spiritual distancing. Dan mungkin kita semua sekarang ini sedang mengalami spiritual distancing. Merasa bahwa aku tidak selalu bisa melihat Roh bekerja dalam hidupku. Merasa selalu ada jarak antara aku dengan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Satu poin penting teman-teman, Tuhan justru mendekat kepada kita. Kalau kita melihat seluruh kisah Paskah, maka perjumpaan yang paling sering terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya justru ketika dia sudah bangkit. Dia datang kepada Maria, dia datang kepada murid-muridnya, dia datang kepada banyak orang untuk memperlihatkan bahwa Tuhan terus mendekat kepada setiap muridnya. Tuhan terus mendekat kepada kita semua. Dia mendekatkan dirinya kepadamu, kepada kita semua. Dia selalu mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Di awal tadi saya mengatakan teman-teman, kisah Yohanes pasal 20 ini sebuah kisah Paskah yang unik. Karena berkali-kali setiap Yesus bertemu dengan orang-orang yang dia jumpai, dia selalu mengatakan satu kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Dan damai sejahtera itulah yang sebetulnya sedang Yesus bagikan di tengah kehidupan kita. Kalau kita merasa ada jarak antara kita dengan Tuhan, kita nggak tahu harus seperti apa. Tapi Tuhan yang justru mengambil jarak. Dia memangkas jarak dengan kita. Dia mau ada di dekat kita, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan seberapa besarnya dosa kita di dalam kehidupan kita. Yesus datang, dia tidak bilang, akan kubalas semua dosamu teman-teman. Tidak, dia datang justru mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid yang ketakutan, Yesus datang juga. Dia tidak menanyakan kenapa kalian takut, kenapa kalian kunci pintu. Enggak. Tapi dia datang dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan reaksi semua orang selalu mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Pertama kali diungkapkan oleh Maria ketika dia datang ke kubur Yesus. Ketika narasi dalam Yohanes pasal 20 ini mengatakan bahwa Yesus ada di kubur, kata Yesus berubah ketika Maria mengucapkan, Tuhanku. Yesus yang tadinya hanya sebagai sosok berubah menjadi Tuhan. Dan begitulah kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Yesus bukan hanya sebagai sosok, tetapi dia menjadi Tuhan. Maria menyampaikan kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Dan para murid menyampaikan kepada Thomas dengan mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Dia selalu ingin dekat padamu. Dia selalu ingin dekat dengan kita semua. Dan inilah yang menjadi kunci teman-teman, kenapa kita tidak perlu mengucapkan kalimat tema kita.
mosi tidak percaya, seperti yang juga diungkapkan oleh Thomas secara tidak langsung. Dia mengungkapkan pernyataan ketidakpercayaannya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi di balik itu semua kita lihat, ketika Yesus mendekat kepada para muridnya, justru Thomas yang tidak hadir di pertemuan itu. Ketika Yesus mendekat pada kita, seringkali kita seperti Thomas, malah kita yang pergi menjauh. Ketika Tuhan mencoba menyapa kehidupan kita, justru kita yang pergi menjauh. Tuhan, urusanku masih banyak. Tuhan, acaraku masih banyak. Sertai segala kegiatanku hari ini. Dan begitulah isi doa kita sebelum melakukan setiap tugas kita. Kita tidak pernah memperkenankan Tuhan untuk masuk dan hadir di dalam kehidupan kita, apapun yang saat ini tengah kita kerjakan. Kunci pertama supaya kita tidak mengalami spiritual distancing adalah kita memahami Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada kita. Tapi di sisi yang satunya lagi, ternyata Thomas juga mendekatkan dirinya pada Tuhan. Thomas menjadi contoh, teman-teman. Dia bukan hanya meminta bukti, tetapi dia juga hadir dalam pertemuan yang kedua. Seringkali kita berkata, kalau Tuhan gak kasih aku bukti, maka aku tidak akan melakukan setiap tindakan yang baik. Tapi kita duduk ongkang-ongkang kaki, santai-santai dalam kehidupan kita. Lain dengan apa yang Thomas lakukan. Ketika dia tidak percaya, dia justru mendekat juga kepada Tuhan. Maka itu ketika kita tidak percaya, teman-teman, marilah kita juga mendekat kepada Tuhan. Supaya jarak antara kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat. Thomas bukan hanya meminta bukti, tetapi juga agar semua bukti itu terjadi. Bayangkan Thomas tidak hadir di pertemuan itu. Di pertemuan yang kedua, kalau Thomas nggak hadir, maka dia belum pernah melihat bekas luka yang ada pada tubuh Yesus, dan mungkin Thomas menjadi satu murid yang tidak percaya. Tapi Thomas mau mengambil dirinya, menggerakkan dirinya untuk datang dalam pertemuan itu. Dan ketika kita melihat kembali, para murid sebelumnya mengatakan, mengubah kata Yesus menjadi Tuhan, aku telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Thomas di ayat ke-28. Dia tidak hanya mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu luar biasanya Thomas di dalam kehidupan imannya. Yesus mampu mengubah kita semua yang tidak percaya, kita semua yang selama ini tidak mampu menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, menjadi orang-orang yang selalu dimampukan untuk menyerahkan kehidupan kita di tangan Tuhan. Sehingga kita pun diajak untuk bisa mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu ajakan kita pada masa-masa sekarang ini, ketika kita betul-betul menghayati soal Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, dekatkanlah selalu dirimu pada Tuhan. Dalam segala pergumulanmu, dalam segala permasalahanmu, persoalan yang saat ini tengah menjadi pikiranmu, tengah membuat engkau galau di dalam hidupmu setiap hari, dekatkanlah terus dirimu kepada Tuhan. Hidup kita akan terus berjalan, benar. Tetapi akan sangat sedih ketika kita menjalani hidup ini dengan kondisi spiritual distancing di dalam Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama, teman-teman, supaya kita semakin hari bisa semakin dekat relasi kita pada Tuhan. Roh Kudus menggerakkan para murid. Roh Kudus juga menggerakkan kita semua untuk bisa terus dekat
pada Tuhan. Ingat, Tuhan juga mendekat pada kita. Dan kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan bahwa mulai minggu ini saya rindu untuk kita semua untuk menghilangkan semua bentuk spiritual distancing dalam hidup kita. Dan hal tersebut akan menjadikan kita semakin haus lagi akan firman Tuhan, akan kedekatan kita kepada Yesus. Satu hal yang saya tangkap dan saya sangat imani adalah bahwa Tuhan sendiri mendekat dalam hidup kita walaupun kita berusaha menjauh darinya. Sedangkan Dia adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita dari semua hal tersebut. Oleh karena itu, mari saya ajak kita semua mendekatlah pada Tuhan. Karena Roh Kudus sumber damai sejahtera dan sukacita itu akan ada dalam setiap pergumulan hidupmu. Kita mau meresponi firman tersebut dengan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, ya Yesus. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh, hanya Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami seringkali tidak percaya pada setiap penyertaan-Mu, tegurlah kami dalam hidup kami. Saat kami merasa jauh dari Engkau, disitulah kami sebetulnya sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran-Mu. Pimpin kami ya Tuhan menjalani hidup kami setiap hari, khususnya ketika kami mau menyerahkan hidup kami agar dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Sehingga kami juga mau memangkas spiritual distancing kami, supaya kami tidak lagi menjadi orang yang tidak percaya, tetapi selalu percaya pada penyertaan-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai kami dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami untuk bisa terus merasakan setiap kasih Tuhan di tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga, baik kami yang saat ini ada di rumah bersama dengan setiap anggota keluarga,
atau kami yang saat ini tengah merantau jauh dari anggota keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, kami juga boleh terus merasakan kasih sayang dari Tuhan. Juga demikian di dalam pekerjaan kami, di dalam perkuliahan kami, Tuhan boleh menyertai kami semua. Untuk setiap tugas-tugas yang harus kami selesaikan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang juga masih harus kami selesaikan, Tuhan menyertai kami. Sertai juga saudara-saudari kami yang saat ini tengah bergumul dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini tengah sakit, ada dalam perawatan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka kesehatan serta pemulihan yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga yang terus mendampingi, keluarga yang bergumul di tengah kondisi saat ini, kiranya Tuhan boleh memberikan juga kepada mereka kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk mereka semua yang saat ini harus berjuang berada di luar, berhadapan dengan pandemi COVID-19, para dokter, tenaga medis, mereka semua yang bekerja, melakukan aksi sosial, kiranya Tuhan boleh memimpin dan menyertai mereka semua. Supaya setiap tindakan baik dari mereka bisa menolong banyak orang. Dan juga kasih Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka semua. Pimpin kami ya Tuhan di tengah kondisi kehidupan kami saat ini. Kami percaya bahwa Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga percaya bahwa Roh-Mu terus menuntun kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita semua akan memberikan persembahan. Nah, persembahan kita pada siang hari ini terambil di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang muncul di bawah layar kalian. Dan mari kita angkat satu pujian NKB 211, pakailah waktu, anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu, anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu-Mu. Hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya. Muliakan Tuhan di bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Oke, mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini Tuhan, kami dapat berikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan, dan setiap dana yang terkumpul, biarlah Engkau pakai orang-orang pilihan-Mu Tuhan untuk mengelola, sehingga setiap dana yang terkumpul dapat menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersukacita, mari kita mengundang Roh Kudus. Dengan mengundang Roh Kudus, tentu hidup kita tak akan sama. Kita nyanyikan pujian, hidupku tak akan sama.
Yesus, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku dan sinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya Tuhan, pengakuan kami Yesus, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita nyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya di hidup kita. Hidup kita takkan sama lagi jika sama-sama dengan Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku dan sinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Ya Yesus, ini kami Tuhan anak-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Ya Yesus, itu alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,